Semati para rektor perguruan tinggi hadir dari Muhammad Ibrahim dari Universitas Brawijaya, dari Unisma, dari Universitas Negeri Malang, dan dari Umar ini. Dan semati para pengusaha, ada pengusaha SKK dan yang lainnya dari pabrik rokok maupun pabrik yang lain yang ada di Malang, yang tentunya akan mendukung nanti pembangunan Kabupaten Malang ke depan lebih baik. Juga yang semati para media yang hadir, karena media bisa menjadi mediator, media cetak atau media itu untuk mengajak investor ke Malang. Pak Kurniawan telah mengajak investor dari Belanda untuk mengelola Malang Selatan. Juga yang semati dari KPUD Kabupaten Malang dan juga Ketua Bawaslu yang baru saja melaksanakan perhelatan pesta demokrasi yang alhamdulillah berjalan dengan baik dan hasilnya yang terbaik. Mudah-mudahan dapat melakukan perkembangan yang juga yang semati para camat, para SKPD, para kepala desa, dan juga hadirin hadirat. Mohon maaf bila tidak bisa sebut satu persatu. Ada dari MUI, ketua pengurus Jabatan Nahdlatul Ulama, pengurus pengurus daerah Muhammadiyah maupun organisasi yang lain. Mohon maaf bila tidak bisa sebut satu persatu. Hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama, mari kita bacakan puji syukur alhamdulillah. Siang hari ini Kabupaten Malang punya komitmen untuk mencanangkan pembangunan zona integritas. Ini baru memerlukan aja tadi matanya. Kita punya niat nama itu bila kita Allah sungguh-sungguh. Kalau niat itu sungguh-sungguh, gak sungguh-sungguh itu tak kelam. Niat sungguh-sungguh untuk berintegritas menuju WBK, wilayah bebas dari korupsi. Bukan korupsi sebebas-bebasnya, wilayah bebas korupsi, dan setelah itu menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Ini yang kita niatkan, mudah-mudahan ini mendapat itu dan hidayah dari Allah SWT. Salawat dan salam mudah-mudahan dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kita di tangan. Bapak Ibu yang saya hormati, enaknya di tempat ini tidak usah nyampaikan panjang-panjang, sudah disampaikan oleh Pak Deputi dan Pak Kacar. Tinggal intinya. Itu bukan kode, itu memang ya bagian dari manajemen pemanfaatan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sejak kita ikuti bersama nanti pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Di sini kita bebas dari korupsi. WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan pemerintah kabupaten. Ini penting dan ini utama kita lakukan di akhir tahun, sehingga nanti di awal 2021 mindset kita sudah berubah menjadi manusia-manusia yang punya watak karakter yang sudah tidak berpikir korupsi lagi, tapi berpikir bagaimana beribadah sebagai layanan yang terbaik. Jadi nanti kita lakukan karena perintah agama amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf kita sudah biasa melakukan, sumbangan dan lain-lain, berbuat yang terbaik kepada masyarakat. Ini selalu mendapat apresiasi dari masyarakat. Tapi ketika nahi munkar ini oleh musuh, kalau tidak punya niat yang kuat, ini akan susah dilakukan. Dan ini kita harus mulai. Rasulullah bersabda, ibda' bin nasib.
harus dimulai dari kita sendiri, bukan orang lain. Maka Kabupaten Malang saya canangkan mulai hari ini seluruh birokrasi di Malang harus memulai integritas untuk tidak melakukan korupsi, sehingga nanti insya Allah baru wilayahnya bebas dari korupsi. Kalau kita runut, ketika saya menghadiri pembegalan Bupati Wali Kota Indonesia yang disampaikan oleh Menteri Hukam dan juga dari Ketua KPK di Jakarta, korupsi itu minimal itu ada 5 atau 6. Pertama, itu ada objek yang mau dikorupsi. Dan saya melihat setelah jadi bupati banyak objek yang bisa dikorupsi. Karena setiap tahun mesti jadi catatan KPK. Itu bukti bahwa ada objek yang dikorupsi. Yang kedua, ada orang yang melakukan. Yang saya lihat itu minimal ada 2. Ada yang memberi, ada yang menerima. Atau korupsi berjamaah, ada yang membantu. Korupsi itu jarang ngambil kayak maling, itu mau maling sendiri tidak bisa, harus ada temannya. Itu minimal ada itu, ada objeknya, ada pelakunya. Terus ada niat, itu lihat karena korupsi. Tapi kalau niat nggak bisa, nggak ada, nggak akan melakukan. Nah ini yang akan kita bangun dengan wilayah zona integritas. Berarti mindset kita itu kita bangun supaya kita tidak melakukan korupsi. Dan yakinlah hidup tanpa korupsi ini nanti akan barokah dan bahagia. Karena menurut leluhur saya, rezeki itu sudah diatur Gusti Allah. Ya, jadi di dunia ini tidak ada yang tidak ada yang tidak dapat rezeki, semuanya diatur. Sudah ada mangkoknya kalau itu cerita kiai seperti itu. Mangkoknya itu sudah ada tempatnya, ada kurangnya dijoki oleh seperti Allah, ada kelebihan yang lebih. Nah, yang ambil yang tidak halal itu dimasukkan mangkok mesti lupa. Tinggal kapan oleh Allah diambil kembali. Diambil kembalinya yang fatal kalau ketemu kenapa gak cari itu entek hasil korupsinya. Ya, kenapa? Itu entek sing gak langsung gak dikira loro setruk entek. Jadi tidak ada faedahnya. Mari kita kalau bisa mengekang diri, toh tidak ada orang yang tidak akan. Wa min dzurratin fil ardi illa Allah bisul. Setiap orang yang hidup, hewan pun merata, itu rezekinya dijamin Gusti Allah. Tidak usah ngoyo, dan selayani khusus takut. Dekat layani dia tak bisa. Lihat itu musuh orang, lihat orang musuh dia pasti. Tinggal kita bisa memenuhi atau tidak. Jadi itu mindset kita yang kita atur. Yang jadi ketiga, yang keempat ada kesempatan. Kesempatannya banyak kalau di birokrasi. Saya melihat kesempatan jadi kapan dibutuhkannya ini. Kesempatan banyak. Tinggal itu tadi niatnya kalau udah walaupun ada kesempatan tidak mungkin dilakukan. Nah ini kesempatan bisa terkurangi jika ada memang sistem yang bagus, ada pengawasan yang bagus, maka kesempatan itu akan terkurangi. Sehingga perlu tadi Pak Asep ada peraturan-peraturan nanti yang akan mengatur setelah zona integritas ini, sehingga walaupun itu ada objek, ada kemauan, tapi kesempatan nggak bisa, nggak akan ada korupsi. Makanya harus ditata semua yang disampaikan oleh Pak Adi. Sejauh Pak ini yang dibuka. Jadi itu Pak Sekna nanti setelah kita perjalanan ada tugas-tugas SOP-nya jelas, sehingga nanti Pak SN pekerjaannya jelas juga. Sehingga nanti zona-zona yang harus dibuatkan itu dari Menko maupun dari KPK. Itu pertama yang atensi adalah pelayanan Dukcapil, dan alhamdulillah Malang sudah bisa mengatasi itu dengan adanya HTM yang dipacangan oleh Menteri Dalam Negeri. Kita ambil yang pertama, nanti tercukupi seluruh kecamatan di Kabupaten Malang.
sehingga tidak ada pungli lagi untuk mengurus KTP. Karena cukup datang di ATM, aplikasi dimasukkan, diklik, sudah keluar ternyata ATM, kartu penduduk maupun kartu keluarga dan seterusnya yang berhubungan dengan capil, sehingga tidak perlu lagi berhubungan mengurus KTP harus pakai perantara ya dengan biaya yang menjadi memberatkan masyarakat. Ini sudah clear. Akte kelahiran, bayi lahir dengan programnya Dukcapil tentang IRON, catatan sipil dan kesehatan mari bareng. Begitu bayi lahir, akte kelahirannya dicetak, jadi bayi pulang dari rumah sakit sudah bawa akte kelahiran tanpa bayar, tanpa ngurus. Kita proaktif dan kita sudah kerjasama dengan pengadilan agama. Itu Dukcapil itu online. Ketika ada orang bercerai, KTP kakaknya hari itu juga selesai, statusnya berubah menjadi duda atau janda. Jadi langsung sudah bisa ketahuan. Dan saya bilang ini janda apa ini, kalau bercerai di Malang langsung jadi, tidak usah ngurus. Bapak Ibu yang saya hormati, di Kabupaten Malang ada 6 perangkat daerah yang telah melaksanakan senah integritas, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu itu di DPM-DSP. Ini yang nanti kita garap pertama ya, untuk senah integritas, karena ini yang jadi momok di Kabupaten Malang mengurus izin bulat suwi sampai ada salah satu rumah sakit yang ngadu ke Pak Kapolres dan Pak Dandim. Susah ngurus di Malang ini, kalau ngasih persyaratan yang itu, tapi itu disampaikan oleh salah satu direktur rumah sakit betapa rumitnya ngurus itu. Nah, ke depan sudah tidak ada lagi harus standar. Kalau yang saya inginkan kayak di Batam, karena tim DPM PTSP ini sudah saya sekali bandingkan 2 kali ke Batam. Di Batam itu Pak saya ke sana, pintu masuk dengan berbagai meja semua yang terkait, keluar izin IMB sudah jadi. Itu sehari maksimal. Kalau bisa jam-jam. Kalau Pak Jokowi mintanya memang 1 jam selesai. Itu waktu kita kepala daerah lakukan rakor dengan Pak Presiden, itu hanya 3 yang bisa 1 jam se-Indonesia. Kabupaten Malang yang sanggup perizinan 1 jam selesai itu ada 3 kabupaten. Ya, kita masih jauh, tapi alhamdulillah sudah mulai baik, sehingga nanti sudah tidak pakai lama kalau izin-izin. Yang kedua, dinas kependudukan, dinas lingkungan hidup. Ini dinas lingkungan hidup ini semasa itu dari kepala dinas yang sudah dijalankan dari dinas kependudukan pada kemarin, dan alhamdulillah sudah banyak perubahan. Sudah ada calon di sana. Badan Kepegawaian BKPSDM ini sudah dijalankan, juga Kecamatan Singosari serta Puskesmas Singosari. Ini tadi yang lain di sini semuanya Pak. Ya, nanti kita jalankan semua sehingga masyarakat sudah bisa nanti menikmati pelayanan di Kabupaten Malang ini dengan baik, tidak bertele-tele. Maka ini harus kita niati, kita lakukan sebagai amal ma'ruf nahi munkar, ibadah kita kepada Gusti Allah, pengabdian kita sebagai ASN kepada negara dan masyarakat. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, tentunya maka dari Pak Negeri, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak BNN, dan juga semua yang terkait, para pengusaha. Mari kita bersama-sama untuk membantu Kabupaten Malang, utamanya birokrasinya. Kita doakan semoga kuat untuk melaksanakan ini. Dan ini memang tidak mudah. Semua menyatakan sulit, termasuk Pak Kajari
sini, betapa susahnya kebiasaan yang sudah membudaya. Bahkan KKN ini disebut extra ordinary crime, kejahatan yang luar biasa, ini susah menghilangkan. Tapi kalau adanya pasti tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita hilangkan. Perguruan tinggi tentunya nanti kita harapkan untuk selalu membina para pejabat kita kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Malang tanpa harus korupsi. Kita usaha. Kepala desa wajib khawatir kehilangan pendapatan kalau tidak korupsi. Saya jamin nanti bisa usaha. Tak boleh minum sapi untuk yakin. Saya itu sapi itu 1 bulan, satu orang bisa untuk 4 juta setengah. Itu dihitung dengan Unisba dengan kenaikan sehari 3 kilo bagaimana sapi. Kalau minum sapi cukup, satu sapi sebulan 4 juta setengah, minum 10 40 juta, karena gaji bupati. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kita berharap ini bukan slogan disampaikan pada tadi maupun oleh Kemenpan tadi melalui komite pengawasan ini memberikan nilai dan ini memang niat saya agar Kabupaten Malang yang nanti keluhan tentang pelayanan publik dari ASN Kabupaten Malang ini bisa berlaku dengan baik. Dan dengan dicanakan ini nanti lagunya sekular, lagunya Mansur itu nggak berlaku nanti. Ada keluhan abang saya, nggak ada uang abang ditendang. Ini tidak berlaku nanti. Semua harus dilayani tanpa melihat ada uang dan pelayanan harus dilakukan. Sebelumnya sampai saya ini perlu saya ingatkan pula tentang pentingnya peran setiap pimpinan untuk mengarahkan pelaksanaan tugas bawahannya agar nantinya ditutup. Karena pimpinan, karena Rasulullah harus menjadi uswatun hasanah, jadi contoh yang terbaik terhadap bawahannya, meningkatkan pengendalian dan pengawasan program, khususnya dalam menjalankan program reformasi birokrasi, di mana tujuan utamanya adalah mewujudkan peningkatan kinerja yang baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas seperti profesionalitas, integritas moral, dan kepekaan terhadap aspirasi masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semakin sukses kita untuk menjadi di masyarakat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kita semua dalam melaksanakan ikhtiar menegakkan integritas demi kemajuan masyarakat Kabupaten Malang, bangsa dan negara Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan untuk meletakkan tangan pada tombol hijau yang telah kami siapkan dan kami akan mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Berlari inilah launching pencarian zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di Kabupaten Malang. Secara simbolis oleh Bupati Malang dan Kepala OPD, Camat Direktur Rumah Sakit, UPT Puskesmas, dan Kepala Desa. Untuk itu yang pertama kami undang untuk dapat melaksanakan penandatanganan secara simbolis Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Oh iya.
Pendapatan Daerah Kabupaten Malang. PLT Direktur RSUD Kanjuruhan. Camat Kepanjen. Kepala UPT Puskesmas Duren. Serta Kepala Desa Buluawan. Sekali lagi mari kita berapresiasi yang luar biasa untuk seluruh jajaran OPD yang telah menangani secara simbolis piagam pencalonan zona integritas di Kabupaten Malang. Kami semua mendapat foto bersama. Foto bersama selesai. Pengacara ini kami silakan untuk dapat kembali ke tempat. Saya bacakan piagam pencalonan pembangunan zona integritas Kabupaten Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu tanggal 23 bulan Desember tahun 2020, saya Sanusi Bupati Malang dengan ini mencanangkan pembangunan zona integritas di lingkungan Rumah Sakit RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang menuju wilayah bebas korupsi, WBK, dan wilayah demokrasi dan melayani. Yang mengucapkan saya Sanusi yang dicanangkan adalah RSUD Kepanjen dan Dinas Perhubungan, Perindak, Pendidikan, Bapeda, kecamatan semua, ya kecamatan Kepanjen, Puskesmas Duren dan Kepala Desa Buluawan, yaitu Ketua AKADI, Asosiasi Kepala Desa Sudah. Terima
Berkenan Bapak Bupati tetap berada di tempat. Dan selanjutnya berkenan Bapak Bupati untuk menyerahkan penghargaan inovatif Government Award kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Malang, di mana Kabupaten Malang telah mendapatkan Kabupaten Terinovatif 2020 Desa Inovatif Government Award tahun 2020. Sekali lagi boleh kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk pejabat Kabupaten Malang. Terima kasih, kami silakan berdebat kembali ke tempat. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini, ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan. Yang pertama, kepada seluruh jajaran kepala OPD, camat, dan kepala desa yang hadir pada acara siang hari ini, kami mohon untuk dapat menandatangani piagam perencanaan zona integritas yang telah kami siapkan di belakang di meja panitia, dan juga perlu kami sampaikan untuk jajaran OPD dan camat. Kami mohon untuk tetap berada di tempat karena acara akan dilanjutkan dengan penyampaian informasi TPP tahun 2021. Bapak Ibu hadirin, dengan demikian proses sebelum rangkaian acara kita pada siang hari ini, kami tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke pasar Singosari, jangan lupa membeli sayur. Mari bersama kita cegah korupsi untuk kehidupan masyarakat Kabupaten Malang lebih makmur. Kami berikan terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tridia Maestuti, Inspektur Kabupaten Malang. Alhamdulillah pada siang hari ini pemerintah Kabupaten Malang dengan Pak Bupati telah berkomitmen untuk mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani, dalam rangka tentunya yang pertama menjadi lecutan kita untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, KKN dan lain sebagainya, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik supaya ke depan pemerintah Kabupaten Malang sudah tidak terjadi lagi complain dari pihak customer kita. Harapannya ke depan tentunya dengan pencanangan ini, yang pertama ini bukan sekedar pencanangan menandatangani piagam, tetapi ini menjadi motivasi untuk bertindak birokrasi lebih baik, berkinerja, berperforma, dan diterima oleh masyarakat dengan baik dan transparan. Oke?